Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul The Eternauts. Series ini akan mengisahkan tentang hujan salju beracun yang menewaskan sebagian besar umat manusia. Di samping itu, terdapat makhluk misterius yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Series ini terdiri dari 6 episode. Namun tenang saja, saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal cerita, diperlihatkan seorang pria bernama Juan yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Ia bersama sahabatnya yang bernama Russo akan pergi menemui kedua sahabat mereka yang lainnya. Russo membawa adik kandungnya yang bernama Omar yang meminta ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, mereka mengalami hambatan dan harus mencari jalan pintas karena terdapat demo yang dilakukan oleh warga sipil karena aliran listrik yang sering mati. Juan yang menyetir mobil pun langsung bergegas mencari jalan pintas karena mereka yang sudah ditunggu. Setibanya di tempat tujuan, Juan bertanya kepada seorang pria bernama Vincent tentang di mana Tano dan juga Lucas yang merupakan sahabatnya. Vincent pun menjawab bahwa Tano berada di ruang atas. Saat memasuki rumah dari Tano, mereka pun berpapasan dengan seorang wanita bernama Anna yang merupakan istri dari Tano. Anna pun mengatakan bahwa suaminya sudah lama menunggu mereka. Juan pun lalu menjelaskan bahwa macet di jalanan yang membuat mereka terlambat. Saat sudah berkumpul, mereka pun melakukan permainan kartu yang sering mereka lakukan di saat masih muda. Walaupun kini mereka sudah tua dan berkeluarga, hal itu tak memutus persahabatan mereka yang sudah berjalan hampir 40 tahun. Omar yang tak sengaja melihat foto berempat mereka, ia pun merasa takjub karena persahabatan mereka yang sangat erat. Tano lalu mencoba memesan whisky agar permainan yang mereka lakukan semakin menarik. Ketika waktu semakin bertambah malam, permainan pun semakin bertambah tegang karena kini mereka akan bertaruh uang. Melihat Omar yang tak bisa diam layaknya anak kecil, Tano pun langsung memarahinya karena dia yang terus menyentuh barang-barang miliknya. Beberapa saat kemudian, seorang kurir memanggil nama Tano sebab dia adalah pengantar whisky. Tano pun lalu membayarnya dan mengambil gelas untuk meminumnya bersama sahabatnya. Permainan pun kemudian kembali berlanjut dan semakin memanas. Saat penentuan kemenangan sudah di depan mata, listrik pun tiba-tiba mati. Tak hanya itu, seluruh benda elektronik terutama ponsel mereka pun juga tak menyala. Mereka semua pun merasa bingung tentang apa yang terjadi. Tano lalu mengambil lampu lantera agar ruangan tak gelap gulita. Di luar rumah, mereka melihat Vincent yang tergeletak tak sadarkan diri. Ketika Tano akan menolongnya karena Vincent adalah pekerjanya, Juan pun langsung mencegahnya. Sebab ada yang aneh dengan keadaan di luar. Salju pun tiba-tiba turun padahal ini adalah musim panas. Tak hanya Vincent, mereka juga melihat banyak sekali orang yang tergeletak di luar sana seakan salju yang turun ini mengandung racun. Russo yang khawatir dengan keadaan keluarganya, ia pun memaksakan diri untuk kembali pulang. Akan tetapi, mereka langsung mencegahnya sebab sangat bahaya di luar sana. Russo pun tetap bersikeras untuk keluar sebab ia ingin kembali pulang. Ketika dia baru beberapa langkah dari pintu keluar, ia pun langsung tak sadarkan diri seakan tewas secara mendadak. Hal ini pun membuat mereka semakin yakin bahwa salju yang turun ini mengandung racun.
Mereka semua pun kini hanya bisa diam dan menunggu bantuan tiba. Sementara itu, Omar yang tak percaya melihat kakaknya tewas, ia pun langsung menyalahkan Tano karena dia tak mengunci pintu rumah. Adu mulut pun sempat terjadi, namun Juan langsung menenangkan mereka, sebab ini adalah keadaan darurat. Beberapa saat kemudian, seorang wanita dari ruang bawah tanah meminta tolong agar dibukakan pintu. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang kurir yang mengantarkan whisky. Tano pun tak mau membukakan pintu sebab berpikir bahwa wanita itu telah terinfeksi dan mungkin bisa menular. Juan yang merasa tak tega, ia pun langsung mengambil alih dan membuka pintu karena wanita itu yang sangat kedinginan. Wanita itu mengatakan bahwa di luar sana sangat dingin sekali. Beruntungnya, ia berhasil masuk ke dalam garasi sebelum salju turun. Mereka semua pun lalu bekerja sama untuk menutup semua celah di dalam rumah agar salju tak bisa masuk. Di ruang bawah, Juan mencoba menghidupkan mobilnya namun tak bisa. Hal ini pun menjadi tanda tanya baginya tentang apa yang terjadi. Tano yang ahli di bidang elektromagnetik, ia pun berasumsi bahwa kemungkinan besar telah terjadi perang nuklir yang membuat lonjakan elektromagnetik sehingga seluruh benda elektronik tak bisa berfungsi. Untuk memastikan hal itu, Tano pun mengambil telepon satelitnya yang akan ia gunakan untuk mencari informasi di luar sana. Di rumah seberang, mereka mencoba menghentikan seseorang yang ingin membuka jendela karena mereka yang baru bangun tidur. Akan tetapi, orang itu langsung tewas karena tak memperdulikan peringatan yang mereka sampaikan. Tano yang teringat memiliki masker gas, ia pun menunjukkannya kepada sahabatnya barangkali bisa berfungsi. Juan pun langsung mengajukan diri untuk memakai masker itu dan melihat keadaan di luar. Tano pun langsung melarangnya karena ia tak tahu masker itu bisa berfungsi atau tidak. Tanpa pikir panjang, Juan langsung memakai masker itu dan menutup semua badannya untuk pergi keluar. Ketika sudah menginjakkan kakinya di luar ruangan, ia pun tak merasakan apapun yang berarti bahwa masker yang dipakainya sangat berfungsi. Di jalanan, ia tak hanya melihat satu atau dua mayat, melainkan ratusan mayat yang tergeletak. Dunia luar layaknya seperti kuburan massal yang sangat mengerikan. Kini, Juan pun mulai sadar bahwa manusia yang masih hidup, mereka harus terisolasi di dalam rumah dan menunggu wabah ini berakhir. Juan lalu melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke apartemennya dan melihat keadaan istri dan juga anaknya. Di tempat yang berbeda, ketika Inga atau pengantar whisky sebelumnya akan memasak air, ia pun dimarahi oleh Lucas karena air mungkin saja telah terkontaminasi. Untuk sementara ini, mereka hanya bisa mengandalkan air kemasan yang dimiliki oleh Tano. Kembali ke Juan, karena jarak rumahnya yang cukup jauh, ia pun mengambil jalan pintas dengan melewati rel kereta api. Ia berpikir bahwa hal ini akan mempercepat perjalanannya daripada melewati jalan raya dan harus memutar. Ketika Juan sudah berjalan cukup jauh, ia pun melihat kereta api yang berhenti dan banyak orang yang masih hidup di dalamnya. Ia pun mencoba memperingatkan mereka agar tak keluar dari sana. Seorang wanita pun bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Juan menjelaskan bahwa salju yang turun ini sangat beracun yang membuat semua orang yang menyentuhnya langsung tewas. Ia kemudian memberikan sebotol air minum kepada mereka semua dan berjanji akan mencari pertolongan. Beralih ke Tano, dia memiliki rencana untuk menghidupkan mobil tua miliknya barangkali masih bisa berfungsi. Dia pun langsung merakit beberapa kabel listrik dan mencobanya ke sebuah alat musik kuno. Hal itu pun langsung berhasil. Seketika,
Ia pun merasa bahwa masih ada kesempatan untuk membuat mobil kembali menyala. Kembali ke Juan, setibanya ia di apartemennya, ia pun melihat banyak sekali orang yang merasa panik dengan keadaan yang terjadi. Mereka semua hanya bisa berdoa dan memohon ampunan dari Tuhan, sebab bagi mereka ini adalah akhir dunia. Juan lalu menemui istrinya yang bernama Elena dan bertanya kepadanya tentang di mana putri mereka atau Clara. Elena pun menjawab bahwa Clara masih belum pulang dan berpamitan akan ke rumah temannya yang bernama Luna setelah pulang dari sekolah. Dengan sangat panik, Juan lalu bergegas pergi ke sekolah dari Clara untuk mengecek apakah dia masih di sekolahan atau sudah berada di rumah temannya. Juan lalu menyuruh Elena untuk mengunci pintu di saat ia telah pergi. Akan tetapi, di saat Juan akan pergi, semua orang penghuni apartemen pun langsung menunggunya karena melihat Juan yang kebal di area luar. Ketika seseorang ingin mengambil paksa masker gasnya, Juan pun langsung menodongkan pistolnya dan mengajak istrinya untuk pergi. Baku tembak pun terjadi di antara mereka dan menganggap bahwa masker gas yang dipakai Juan sangat berharga. Ketika Juan bersama Elena bersembunyi di suatu kamar, ia pun menyuruh istrinya untuk mencari pakaian yang bisa menutupi semua badannya. Setelah sudah memakainya, Juan langsung memberikan masker gasnya kepada Elena dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah dari Tano. Anda al colegio. Ketika Elena telah pergi, Juan langsung memecahkan kaca apartemen yang membuat semua orang yang mengejarnya langsung merasa takut. Juan lalu mengambil sekantong plastik dan menutupi mukanya dengan kantong itu. Ia langsung berjalan keluar dan menyusul Elena. Akan tetapi, ia langsung tak sadarkan diri karena ia yang tak bisa bernafas. Saat tersadar, Juan merasa terkejut sebab dia berada di dalam mobil dan melihat semua sahabatnya dan juga istrinya. Tano dengan tersenyum pun mengatakan bahwa Juan harus berterima kasih kepada mobil tuanya ini karena bisa berfungsi dan menyelamatkan nyawanya. Juan yang melihat mereka memakai masker yang sama sepertinya, ia pun lalu bertanya tentang di mana mereka menemukannya. Tano pun lalu menjawab bahwa mereka mengambilnya di mobil pemadam kebakaran. Ketika sudah tiba di rumah dari Tano, Juan langsung diberikan selimut karena badannya yang sangat dingin. Elena juga disambut hangat oleh Anna yang lama tak bertemu dengannya. Mereka semua pun lalu berkumpul kembali dan membahas mengenai stok makanan mereka. Di saat tengah berdiskusi, Juan menyela obrolan dan mengatakan bahwa dia akan pergi bersama istrinya untuk mencari putri mereka. Ketika Juan akan meminjam mobil yang dimiliki Tano, Tano pun langsung menolaknya, sebab mobil itu akan ia gunakan untuk mencari stok makanan. Dari area luar, seorang pria mendatangi mereka yang ternyata adalah tetangga dari Tano. Dia bernama Benito. Benito pun mengatakan bahwa ia memiliki aliansi di luar sana dan mengajak Tano untuk bergabung. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin meminjam mobilnya karena melihatnya bisa berfungsi di luar. Dengan tegas, Tano pun langsung menolaknya dan menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu, di sisi lain, Omar tiba-tiba pergi dengan mobil milik Tano tanpa seizinnya. Hal itu pun langsung membuat Tano merasa marah dan menganggap bahwa Omar adalah pengkhianat. Di tengah perjalanan, Omar melihat hal aneh yang membuatnya pun hilang fokus dan mengalami kecelakaan. Kembali ke Juan, ia bersama istrinya pun memulai perjalanan untuk mencari putri mereka. Elena meminjam dan menggunakan masker milik Tano agar bisa bertahan di area luar. Di jalanan, mereka berdua melihat berbagai orang yang sedang melakukan penjarahan. Hal ini pun membuat mereka merasa cemas sebab manusia akan saling bunuh demi sebuah makanan. Beralih ke Tano, Lukas yang mendengar suara tembakan, ia pun merasa bahwa penjarahan telah dimulai.
Ia pun menyarankan Tano dan yang lainnya untuk membuat barikade pertahanan di ruang bawah tanah. Hal ini untuk berjaga sewaktu-waktu ada penjara yang mendatangi wilayah mereka. Kembali ke Juan, setibanya dia di sekolah dari Clara, ia pun diperintah oleh Elena agar mencari mobil di luar sana, sedangkan dirinya akan mencari Clara di kelasnya. Sebelum pergi, Juan menyuruh Elena untuk berhati-hati. Elena pun langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Beralih ke Tano, Inga yang sebelumnya berpamitan pergi, ia kembali dengan sebuah mobil tua dan mengatakan bahwa semua temannya telah tewas. Ia ingin menetap di sini dan membantu mereka. Dengan senang hati, Tano pun langsung menerimanya. Kembali ke Juan, setelah sudah memeriksa banyak mobil, akhirnya dia pun menemukan salah satu mobil yang masih menyala. Ia merasa bahwa ini adalah keberuntungannya. Ia lalu kembali ke sekolah dari Clara untuk menemui istrinya. Sementara itu, Elena yang menyusuri ke berbagai ruangan, ia mendengar sebuah suara yang meminta tolong. Tepat di saat Juan telah tiba, ia langsung mencari sumber dari suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari seorang siswa bernama Pablo yang terkunci di dalam toilet akibat pembulian. Saat Pablo akan pergi, Juan mengatakan bahwa di luar sana sangat berbahaya. Awalnya, Pablo merasa tak percaya. Akan tetapi, setelah melihat semua orang yang membulinya telah tewas, ia pun akhirnya percaya. Pablo lalu bertanya tentang apa yang terjadi di luar sana. Juan pun menjawab bahwa turun salju beracun yang menewaskan semua orang. Elena lalu menunjukkan foto dari Clara dan bertanya kepada Pablo apakah dia mengenalnya. Pablo pun langsung menggelengkan kepalanya. Namun, ia mengenal teman dari Clara atau Luna dan mengetahui rumahnya. Pablo akan menunjukkan rumah dari Luna asalkan mereka mengantarkannya pulang. Dengan senang hati, Juan pun langsung menginjak gas mobilnya untuk menuju ke rumah dari Pablo. Setibanya di sana, Juan menyuruh Pablo untuk diam di dalam mobil karena ia yang tak memiliki masker. Di dalam rumah dari Pablo, Juan melihat semua orang yang telah tewas. Ketika Juan mengabarkan hal itu kepada Pablo, ia pun langsung menangis dan bersedih. Elena lalu menyarankan Juan untuk membawa Pablo ke rumah dari Tano karena badannya yang sangat panas. Sebelum ke sana, Juan menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah apotik dan mengambil banyak obat. Dari luar ruangan, seorang wanita hamil meminta tolong kepada mereka dan beralasan bahwa dia akan melahirkan. Elena yang merupakan seorang dokter, ia pun membawa wanita itu untuk masuk ke dalam. Namun, tanpa dia duga, semua itu hanyalah jebakan yang bertujuan untuk mencuri mobil dari Juan. Seorang pria yang merupakan rekan dari wanita itu pun langsung menodongkan senjata ke arah dari Juan agar menyerahkan mobilnya. Tak ada pilihan lain, Juan pun memberikan kunci mobilnya. Kini, mereka bertiga harus berjalan kaki untuk pergi ke rumah dari Tano. Di perjalanan, Juan melihat sebuah keluarga yang akan pergi menaiki mobil. Awalnya, ia berniat untuk mengambil mobil itu. Akan tetapi, setelah melihat anak kecil yang ada di keluarga itu, ia pun mengurungkan niatnya. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Juan melintasi rel kereta api dan melihat kereta yang dilewatinya sebelumnya. Saat memasukinya, ia pun melihat semua orang yang telah tewas. Hal ini pun seketika membuatnya merasa bersalah sebab dia tak berhasil menolong orang-orang di dalam kereta itu. Setibanya di rumah dari Tano, Juan langsung dipanggil oleh Tano karena dia yang membawa orang asing. Juan pun langsung mengatakan bahwa anak itu akan menjadi tanggung jawabnya. Juan juga mengatakan apakah Tano tega apabila keluarganya ditelantarkan di luar sana oleh orang lain. Seketika, Tano pun langsung terdiam. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan kedua orang yang mencuri mobil dari Juan sebelumnya. Ketika kedua orang itu sedang mengisi bensin, mereka pun tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh yang entah apa. Ternyata, di samping hujan salju yang beracun, juga terdapat makhluk misterius yang entah berasal dari mana.
Beralih ke Juan dan yang lainnya, mereka pun mengubur jasad dari Russo yang telah membeku. Sementara itu, di dalam rumah, Pablo menunjukkan rumah dari Luna di dalam peta kepada Juan. Karena kondisi Pablo tak memungkinkan, ia pun berniat pergi sendiri ke rumah dari Luna dan menyuruh Elena agar tetap tinggal. Di lain sisi, Tano bersama Lucas pun mencari stok makanan ke berbagai tempat karena persediaan makanan mereka yang mulai menipis. Sedangkan Inga, ia diperintah oleh Tano untuk mengawasi area luar barangkali datang seseorang yang mencurigakan. Bueno, Inga, mantenete alerta. Kembali ke Juan, ia pun memulai perjalanannya untuk mencari Clara. Di jalanan, ia mengecek berbagai mobil barangkali ada mobil yang bisa digunakannya. Dari arah belakang, datanglah Tano yang memberinya tumpangan. Juan pun lalu bertanya kepada Tano mengapa dia mengikutinya. Tano pun menjawab bahwa dia akan mengantarkannya ke tempat tujuan. Bagaimana mungkin seorang sahabat akan tega melihat sahabatnya yang berjuang sendirian di luar sana? Mendengar hal itu, Juan pun langsung tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Singkat cerita, ketika akan melewati area kota, mereka pun merasa terkejut setelah melihat tumpukan mobil di jalanan. Tano pun merasa tak mungkin jika ini adalah perbuatan manusia. Ia juga bertanya-tanya tentang siapa yang melakukan hal ini. Di salah satu mobil yang tertumpuk, Juan melihat mobil yang masih menyala. Tak lama kemudian, melintaslah pasukan militer yang bersenjata lengkap seakan ingin berperang. Salah satu anggota militer itu pun memperingatkan Tano dan juga Juan bahwa sangat bahaya di luar sini. Tano pun menjawab bahwa dia sudah tahu jika salju ini beracun. Anggota militer itu pun menjawab bahwa bukan hanya salju. Mereka berdua lalu diperintah untuk pulang. Merasa ada yang tak beres, Juan pun mengajak Tano agar mengikuti pasukan militer itu dari belakang. Ketika tiba di suatu tempat, tembakan pun dilepaskan oleh pasukan militer. Tano bersama Juan yang melihatnya pun merasa tak percaya dengan apa yang ada di hadapan mereka. Pasukan militer itu menembaki berbagai monster mengerikan yang mirip seperti kumbang namun berukuran sangat besar. Tano bersama Juan lalu bersembunyi di sebuah tempat berharap para monster kumbang itu tak menyerang mereka. Ketika keadaan terlihat aman, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di samping itu, mereka tak bisa menggunakan mobil karena dihancurkan oleh monster kumbang sebelumnya. Baru beberapa langkah, monster kumbang itu pun muncul lagi seakan peka dengan suara. Juan berhasil membunuh beberapa kumbang setelah menembaknya tepat di kepalanya. Mereka berdua lalu diselamatkan oleh penyintas lain yang bersembunyi di sebuah gereja. Mereka berdua pun lalu diajak untuk masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya banyak sekali orang yang berlindung. Di samping itu, terdapat Omar di sana. Tano yang melihatnya pun seketika ingin mengejarnya. Akan tetapi, Juan langsung mencegahnya. Ia mengatakan bahwa tujuan mereka saat ini adalah bertahan hidup dan bekerja sama. Juan lalu bertanya kepada mereka semua tentang monster apa yang menyerang mereka barusan. Seorang pria lalu mengajak Juan untuk melihat ke atas langit. Terlihat sebuah meteor seperti memasuki bumi. Pria itu mengatakan bahwa dari dunia lainlah para monster itu berasal. Saat malam tiba, Juan bersama Tano pun diajak makan bersama oleh mereka. Juan bersama Tano diterima baik oleh kelompok mereka. Seorang pemimpin di kelompok itu pun mengatakan kepada Juan bahwa mereka ingin pergi dari sini. Akan tetapi, mereka sangat kesulitan karena harus membawa banyak lansia. Di ruangan atas, Juan ditemui oleh Omar yang meminta maaf kepadanya. Ia mengatakan bahwa tindakannya sangat bodoh sebelumnya. Juan pun menyuruhnya agar meminta maaf kepada Tano, sebab ia sendiri tak merasa dendam dengannya. Mendengar hal itu, Omar pun langsung meneteskan air matanya. Di tengah malam, Juan memiliki rencana untuk pergi membawa mereka semua. Ia mengusulkan rencananya agar pergi mengendap-endap dan mendatangi perbatasan kota. Ia mengatakan bahwa di perbatasan kota
ada sebuah mobil yang bisa mereka gunakan setelah berhasil lolos dari sini. Kedua lansia pun memilih untuk tak ikut pergi sebab keadaan mereka yang tak memungkinkan. Salah satu lansia hanya memiliki satu kaki dan merasa bahwa dia hanya akan menghambat rencana mereka. Kedua lansia itu pun lalu mengucapkan salam perpisahan dengan teman-temannya. Perjalanan pun lalu dimulai. Pertama-tama, mereka menyusuri area jalanan dengan bantuan dari Juan. Ketika mereka hampir tiba di area perbatasan kota, sebuah mobil pun tiba-tiba terjatuh yang membuat para monster pun mendatangi ke arah mereka. Kedua lansia sebelumnya yang melihat dari menara gereja, ia pun langsung membunyikan lonceng di atas menara untuk mengalihkan perhatian. Usaha kedua lansia itu pun berhasil. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Juan dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, puluhan monster pun telah mendatangi gereja dan siap menyerang kedua lansia yang ada di sana. Salah satu lansia lalu mengambil sebuah bensin dan melemparkan puntung rokok ke arah bensin itu ketika para monster mendekat. Di lain sisi, mereka semua berhasil mengambil mobil yang berada di perbatasan kota sesuai arahan dari Juan. Mereka pun kini bersiap pergi ke sebuah tempat dan menjauh dari para monster untuk sementara waktu. Di perjalanan, Juan bersama Tano dan juga Omar pun memutuskan untuk berpisah dan kembali ke rumah dari Tano. Sedangkan para penyintas itu, mereka akan pergi ke sebuah tempat dan mencari perlindungan di sana. Sebelum berpisah, mereka semua berterima kasih kepada Juan dan juga Tano yang telah membantu mereka. Setibanya di rumah dari Tano, Juan dipanggil oleh semua orang agar segera masuk ke dalam rumah. Ada informasi penting yang perlu ia ketahui. Saat sudah berada di dalam rumah, Juan pun merasa terkejut setelah melihat putrinya atau Clara sudah berada di sana. Akan tetapi, Clara masih terbaring lemah. Juan lalu memeluk putrinya dan bertanya kepada Elena tentang di mana dia menemukannya. Elena pun menjawab bahwa bukan dia yang menemukannya, akan tetapi Clara lah yang menemukan mereka. Ketika Juan tengah mengelus kepala dari Clara, ia pun melihat benjolan di kepalanya yang sangat aneh. Elena pun beranggapan jika Clara mungkin saja mengalami benturan. Di ruang bawah, Tano mendatangi Benito dan ingin membuat penawaran dengan mereka. Tano mengatakan bahwa dia ingin menukarkan rumahnya ini dengan kendaraan bus mini yang dimiliki oleh tim dari Benito. Pemimpin di kelompok dari Benito yang bernama Roberto pun langsung menyetujuinya, dengan syarat Tano tak boleh kembali lagi ke rumahnya ini. Ana dan yang lainnya yang melihat hal itu pun lalu bertanya kepada Tano mengapa dia melakukan hal ini. Juan bersama Omar pun membantu menjelaskan bahwa di luar sana banyak sekali monster mengerikan yang berjumlah ratusan. Seiring berjalannya waktu, para monster itu pasti akan mendatangi tempat ini. Di jalanan, mereka semua saling bertanya-tanya tentang kemana mereka akan pergi. Juan pun menyarankan agar mendatangi sebuah pulau di tengah laut dan menjauh dari kota ini. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia setelah melihat wilayah laut yang mengering. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dan berniat pergi ke arah yang berbanding terbalik dari keberadaan para monster. Sementara itu, Clara yang sudah sehat sepenuhnya, ia pun ditanyai oleh Juan tentang di mana dia sebelumnya. Clara pun menjawab bahwa dia tak ingat sama sekali. Sikap Clara juga sangat aneh, tak seperti biasanya. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di sebuah tempat yang terdapat banyak sekali orang di sana. Tempat itu adalah sebuah mall yang paling besar di area kota. Juan dan juga Tano juga melihat teman penyintas mereka sebelumnya yang juga ada di sana. Mereka semua pun disambut baik oleh penyintas pertama yang ada di dalam mall dan menyuruh mereka untuk mencari tempat peristirahatan di mana saja. Di sana, stok makanan juga banyak sekali yang cukup untuk berbulan-bulan. Mereka pun lalu mendirikan berbagai tenda yang berada di depan pintu masuk. Hal ini bertujuan apabila ada monster yang memasuki tempat ini,
mereka bisa tahu lebih dulu dan bisa pergi dari sana. Di tengah malam, Tano mengajak Juan bersama Lucas dan yang lainnya untuk memainkan permainan kartu yang seperti mereka mainkan sebelumnya. Lucas pun berniat mencari sebotol whisky sebelum memulai permainan. Sementara itu, Juan yang merasa sangat lelah, ia pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Keesokan paginya, mereka semua pun dikejutkan dengan hujan salju yang telah berhenti dan matahari kembali bersinar. Pablo pun menjadi orang pertama yang keluar dari dalam mal untuk memastikan udara di luar telah aman. Benar saja, keadaan di luar pun telah kembali normal dan mereka tak perlu memakai masker lagi. Mereka semua pun lalu bersorak bahagia dan merasa bahwa semua ini telah berakhir. Namun, dari suatu arah, terdapat ketiga orang bersenjata yang berjalan ke arah mereka. Mereka semua pun lalu menyapa ketiga orang itu dan bertanya bagaimana keadaan di luar sana. Bukannya menjawab, ketiga orang itu malah melepaskan berbagai tembakan yang menewaskan beberapa orang. Juan yang melihat hal itu pun langsung mengambil senjatanya dan mencoba menembaki ketiga orang itu. Elena mengatakan kepada Juan bahwa Clara berada di luar sana. Juan yang merasa khawatir dengan puterinya, ia pun mencoba maju dan membunuh kedua orang dengan senjatanya. Sementara itu, salah satu orang berhasil kabur dari sana dan tak sempat ditembak oleh Juan. Tak lama kemudian, datanglah pasukan militer yang mengajak mereka semua agar ikut berlindung di markas militer. Semua orang pun merasa bahagia dan mulai menaiki mobil satu persatu. Di lain sisi, beberapa orang yang terluka, mereka diprioritaskan untuk naik lebih dulu agar segera mendapatkan pertolongan. Di sebuah tempat, diperlihatkan seorang pria yang berhasil kabur sebelumnya yang memasuki sebuah lorong air. Pria itu lalu menemui berbagai monster kumbang dan seakan berbicara dengan mereka. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Di markas militer, semua orang pun diwajibkan ikut pelatihan menembak untuk berjaga-jaga dari para monster di luar sana. Mereka semua juga dikumpulkan satu persatu untuk mengetahui bakat mereka. Elena yang seorang dokter, ia dimasukkan ke dalam tim medis. Sementara itu, Tano yang ahli di bidang elektromagnetik, ia pun dipanggil oleh komandan militer agar membantunya melakukan suatu hal. Rencananya, mereka akan menggunakan kereta api untuk menyusuri area kota, sebab kereta api akan menjadi kendaraan yang paling efektif untuk melakukan perjalanan. Akan tetapi, keretanya saat ini tak berfungsi dan mereka tak bisa memperbaikinya. Tano dan yang lainnya pun lalu dipanggil oleh komandan militer agar ikut memperbaiki kereta yang berada cukup jauh dari sana. Apabila rencana ini berhasil, mereka tak perlu susah payah melakukan perjalanan untuk mencari makanan. Dari area luar, terdapat Roberto yang merupakan pemimpin dari Benito sebelumnya. Tano pun lalu mendatanginya dan bertanya tentang di mana Benito. Roberto dengan raut wajah datar pun menjawab bahwa mereka telah tewas. Juan yang menyadari bahwa ada yang aneh di tempat ini, ia pun berencana mengajak mereka untuk pergi. Juan mengajak Tano bersama istrinya dan juga Elena agar pergi dari sini. Akan tetapi, permintaannya ditolak mentah-mentah oleh mereka sebab tempat ini lebih aman daripada di luar sana. Ketika malam hari, Juan dihampiri oleh kedua orang yang berniat pergi dari tempat ini. Kedua orang itu merasakan hal aneh dengan orang-orang di dekat mereka seakan ada sesuatu yang berbeda. Kedua orang itu memperingatkan Juan agar pergi dari tempat ini selagi sempat. Mendengar hal itu, Juan pun bersikap cuek dan tak memperdulikan ucapan mereka. Dragón, anda suelto. Keesokan paginya, beberapa orang pun mulai melakukan perjalanan untuk menuju ke markas dari kereta api. Semua pria dan juga wanita yang bisa bertarung pun diturunkan ke jalanan agar ikut membantu.
Mereka semua dibekali senjata lengkap untuk berjaga-jaga di luar sana. Setibanya di tempat tujuan, Tano langsung memperbaiki aliran listrik dari kereta api berharap kereta itu bisa kembali hidup. Setelah perjuangan yang cukup keras, akhirnya kereta itu pun bisa kembali hidup dan siap digunakan. Beberapa orang yang lainnya membantu pasukan militer untuk memasangkan beberapa senjata tempur di gerbong kereta. Mereka semua pun lalu bersorak bahagia sebab kini rencana mereka telah berhasil. Mereka lalu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari bekal makanan dan menyelamatkan orang-orang di luar sana apabila masih ada yang tersisa. Ketika Omar akan berpisah dengan Inga, ia pun merasa tak rela sebab ia yang mulai jatuh cinta dengannya. Inga pun meyakinkan Omar bahwa semua akan baik-baik saja. Singkat waktu, ketika hari akan malam, seorang komandan militer di tim mereka pun menyarankan untuk bergantian berjaga. Juan bersama sahabatnya pun memutuskan untuk berjaga dan mengawasi di atas gedung. Sementara yang lainnya, mereka berjaga di area bawah. Ketika hari semakin malam, mereka semua merasa bingung sebab tak ada satupun monster yang menyerang mereka. Hal ini seakan mustahil dan sulit dipercaya. Ketika Juan bersama sahabatnya sedang bermain kartu sambil berjaga, Lukas tiba-tiba menusuk perut dari Omar tanpa sebab. Lukas pun lalu berlari ke atas ruangan dan mengatakan bahwa ini baru permulaan. Ia kemudian tertawa dan melompat dari atas gedung. Juan bersama Tano yang melihat hal itu pun merasa bingung tentang maksud dari Lukas. Di area bawah, semua pasukan militer diserang oleh orang-orang tak dikenal yang jumlahnya sangat banyak. Merasa jika ada yang aneh, Juan pun mengajak Tano bersama Omar dan yang tersisa untuk pergi dari sana. Mereka pun lalu mendatangi kereta dan ditanya oleh seorang anggota militer yang menjalankan kereta tentang apa yang terjadi. Juan pun langsung menggelengkan kepalanya dan merasa tak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tano diperintah oleh masinis kereta untuk mengambil alih dan membawa kereta untuk menjauh dari markas militer sebab ada yang tak beres di sana. Juan bersama masinis kereta yang merupakan pasukan militer pun mencoba mengendap-endap untuk melihat situasi di markas militer. Mereka berdua melihat hal aneh di mana semua orang tiba-tiba berkumpul menjadi satu dan terdapat monster kumbang di sana. Pandangan mereka semua tertuju ke sebuah arah di mana terdapat monster aneh yang memiliki banyak jari yang entah apa. Semua orang yang ada di sana seakan dikendalikan oleh sesuatu dan tak sadarkan diri. Di samping itu, Juan juga melihat putrinya atau Clara yang ada di sana. Seketika, ia pun mulai tersadar bahwa keanehan yang dirasakannya kini mulai terjawab. Dan kemudian, series pun berakhir. Baiklah. Mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Menurut saya pribadi, series ini sangat wajib untuk lanjut ke season yang kedua. Masih banyak yang menjadi tanda tanya dan belum terjawab. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.